Ya, saat ini tes PCR dengan metode swab banyak dipilih untuk mengetahui apakah seseorang ini terinfeksi COVID-19 atau tidak. WHO memang menyatakan bahwa mereka tidak merekomendasikan untuk melaksanakan rapid test, tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah setelah dites, apa yang harus kita lakukan? Jadi setelah menjalani PCR, apa nih yang harus kita lakukan? Apalagi jika hasilnya ternyata positif. Kita akan bahas malam ini dalam langkah lanjutan setelah tes PCR. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tes PCR, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Di hari ini ada penambahan kasus sebanyak 1.882 orang yang positif, di mana penambahan tertinggi adanya di ibu kota, yakni di DKI Jakarta. Sementara untuk jumlah kasus meninggal dunia ini mencapai 139 orang yang bertambah. Dan sayang sekali ini adalah jumlah kasus kematian tertinggi selama 24 jam. Artinya sudah ada 4.459 orang yang meninggal karena COVID-19. Ayo dong sama-sama jangan lagi kita abai patuh protokol karena COVID-19 ini benar-benar ada ya. Lalu kalau kita lihat dari datanya, kematian tertinggi ini juga tercatat di Jawa Tengah, yakni sebanyak 70 orang yang meninggal akibat COVID-19. Sementara untuk kasus sembuhnya, ini ada penambahan sebanyak 1.789 dan juga artinya ada 50.255 orang yang berhasil sembuh dari virus corona. Penambahannya ini masih ada, pemerintah daerah juga terus memperluas pelacakan atau tracing, screening juga terus dilakukan. Salah satunya dengan metode tes PCR atau lebih dikenal dengan swab test. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu tentang karakteristik dari PCR. Jadi secara umum, PCR ini gunanya adalah untuk mendeteksi keberadaan virusnya. Dibandingkan dengan rapid test, kalau rapid test itu adalah untuk mendeteksi apakah seseorang ini sebenarnya pernah terpapar atau tidak ya, begitu. Nah, teknisnya atau cara kerjanya seperti apa? Jadi pada PCR, petugas ini mengambil lendir dengan menyeka atau swab gitu ya, makanya namanya swab test di bagian tenggorokan, kerongkongan ataupun hidung. Nih, seperti gambar ini lagi di swab test dia. Lalu sampelnya ini kemudian dibawa ke laboratorium biosafety level 2 dan cara kerjanya ini adalah PCR mengamplifikasikan dari RNA yang ada. Jadi deteksi genetik melalui RNA dari virusnya. Nah, selanjutnya virus corona ini memang bisa lebih mudah dideteksi kemudian lewat cara ini. Rata-rata hasilnya berapa lama untuk bisa mengetahui hasilnya apakah positif atau negatif? Ini bisa diketahui lebih kurang bervariasi, tapi lebih kurang biasanya ada dari 24 jam hingga 3 hari bisa ketahuan positif atau negatif. Nah, tingkat akurasi dari PCR ini juga tinggi, mencapai 95%. Sumber ini atau data ini kami dapatkan dari CNN Indonesia dan CNN atau CNBC-Indonesia.com. Setelah mendapatkan hasil dari tes yang tingkat akurasinya ini 95%, ternyata hasilnya adalah positif. Apa yang harus kita lakukan? Ini dia yang harus kita lakukan. Jika hasil PCR positif, maka penting sekali nih untuk melakukan yang satu ini, protokol isolasi mandiri. Jadi selain kemudian dirawat di rumah sakit jika mengalami gejala-gejala yang ada begitu, kita juga bisa melakukan isolasi mandiri. Dengan cara apa? Nih, yang pertama wajib untuk di rumah saja. Di rumah saja ini maksudnya di ruangan sendiri ya. Jadi kalau dibilang di rumah aja, jangan berarti atau bukan berarti pergi liburan, jalan-jalan atau interaksi, nongkrong-nongkrong gitu kan, ngopi-ngopi sama orang-orang, melakukan kontak langsung dengan orang lain. Jangan, karena itu akan membahayakan orang lain juga. Dan selanjutnya pastikan Anda selalu mengenakan masker dimanapun Anda berada, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Jika memang nanti harus bertemu misalnya dengan dokter atau harus kontak dengan keluarga, harus selalu mengenakan masker. Nah, bicara soal masker, yang juga penting adalah bagaimana kemudian treatment terhadap masker bekas yang sudah digunakan oleh orang yang positif COVID-19. Ini harus diperhatikan. Penanganan masker bekasnya harus dibungkus saat akan dibuang, kemudian dibuangnya pada tempat yang tepat. Karena apa? Karena maskernya ini sudah menjadi limbah medis infeksius ya, artinya bisa menularkan virus juga. Selain itu rajin juga untuk melakukan cek suhu tubuh. Jika mengalami keluhan atau ada gejala-gejala fisik seperti misalnya flu, batuk, demam, atau keluhan-keluhan lain, jangan ragu nih untuk bisa hubungi dokter, bertanya
apa harus ngapain jika mengalami keluhan-keluhan tersebut agar bisa nantinya mendapatkan penanganan ya. Dan selain itu, saat di rumah saja, pastikan selalu jaga jarak. Dan ini yang penting nih, saat berada di rumah, pastikan Anda menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Jaga selalu kebersihan Anda. Bisa juga menjaga kebersihan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di kamar, hindari pemakaian dari alat makan bersama, alat mandi bersama, jika memungkinkan bahkan kamar mandinya dipisah nih dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain ya. Ini penting untuk dilakukan, jangan sampai dilakukan karena itu akan berpotensi menularkan COVID-19 ini. Dan kalaupun Anda merasa membutuhkan penanganan lanjutan, jangan lupa untuk menghubungi pelayanan kesehatan. Itu tadi kalau positif. Kalau negatif artinya apa? Nah ini nih, penting untuk diingat. Tidak boleh abai, jangan abai. Hasil negatif berarti Anda tetap harus waspada, tetap harus jaga kesehatan. Harus tetap rajin cuci tangan, hindari menyentuh wajah. Wajib untuk pakai masker, jaga jarak tetap diterapkan. Dan jangan juga Anda berada di kerumunan. Karena apa? Hasil tes negatif ini bukan berarti kita kemudian kebal ya terhadap virusnya. Jangan sampai kemudian membuat Anda abai akan protokol kesehatan yang nantinya bisa membuat Anda atau kita semua justru terinfeksi COVID-19.